Pemirsa Intens Investigasi, 38 tahun bisa bersama dalam mahligai rumah tangga dan selalu harmonis. Tentunya bukan hal yang mudah. Namun, karena landasan cinta yang begitu kuat di antara pasangan selebritis satu ini, membuat Ikang Fauzi dan istri tercinta almarhumah Marissa Haque yang sudah berpulang pada 2 Oktober 2024 lalu bisa melewati kerikil-kerikil dalam kehidupan pernikahan mereka hingga maut pun memisahkan. Pertemuan Ikang Fauzi dan almarhumah dimulai dari cinta lokasi. Bertemu pertama kali pada tahun 1984 saat beradu akting dalam film fenomenal Tinggal Landas Buat Kekasih. Dan setelah menjalani 2 tahun masa pacaran, mereka pun memutuskan untuk menikah pada 3 Juli 1986. Selama menjalani rumah tangga, terekam juga momen bahagia Marissa bersama Ikang saat keduanya berada di rumah. Saat itu, tim Intens Investigasi secara eksklusif mendatangi rumah mereka yang berada di kawasan Bintaro dan mengulik apa saja kegiatan mereka selama di rumah hingga benda-benda apa saja yang menjadi benda berharga sepanjang pernikahan mereka yang ketika itu sudah memasuki usia pernikahan 31 tahun. Lalu benarkah foto lukisan saat nikah menjadi benda yang paling berharga buat keduanya? Benarkah Marissa pun selalu memasak untuk sang suami jika sedang berada di rumah? Benarkah saat menyantap makanan, Ikang pun masih kerap minta disuapi oleh Marissa? Lalu, saking cintanya Ikang kepada sang istri, Ikang pun memanggil Marissa dengan sebutan My Love. Lantas, apa sebutan sayang Marissa untuk Ikang? Dan apa pula sebenarnya kunci keharmonisan keduanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kepergian mendadak Marissa Haque pastinya membuat Ikang Fauzi dan keluarga merasa sedih dan terpukul. Ya, meski berusaha tegar dan ikhlas untuk melepas kepergian istrinya, namun Ikang Fauzi pun tetap sangat merasa kehilangan kepergian perempuan yang dicintainya yang sudah hampir 40 tahun lamanya menemaninya untuk mengarungi kehidupan berumah tangga. Dan selama pernikahan mereka, keharmonisan dan kekuatan cinta merekalah yang begitu menonjol. Jadi, tidak heran jika Ikang pun masih kerap dibayang-bayangi kenangan bahagia saat sang istri masih ada di sampingnya. Seperti terekam secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi saat menyambangi ke rumah Marissa dan Ikang yang ada di Bintaro. Tampak keduanya pun mengisi waktu kebersamaan dengan penuh kasih sayang. Bahkan, Marissa pun pernah mengungkap bahwa bagi dirinya yang paling spesial adalah pernikahannya dengan Ikang Fauzi. Hingga Marissa pun juga menunjukkan foto lukisan nikah mereka yang sangat berkesan. Karena dengan melihat foto lukisan nikah mereka, membuat Marissa dan juga Ikang selalu ingat apa alasan dulu mereka menikah. Dan hasilnya, mereka pun tetap bisa bersama, mesra dan juga lengket hingga maut pun memisahkan dengan kepergian Marissa pada 2 Oktober 2024 lalu. Lukisan waktu menikah pakai Jawa karena ibu saya Jawa Timuran. Kalau suamiku dia Banten, Bugis, Mandar. Pernikahan itu spesial ya. Pernikahan itu spesial, apalagi kita bertahan sampai sekian lama ya, dan selalu mengingat kenapa kita menikah gitu ya, alasan kenapa itu menjadikan penguat kayak lem gitu loh. Kalau ada apa-apa ya jangan gampang menyerah. Apalagi kalau faktor eksternal yang tak terkendali gitu ya, yang berusaha untuk ngacaukan rumah tangga. Aku
harus lawan gitu loh, karena ini perjuangan. Menurut aku mempertahankan pernikahan itu jihad gitu. Gitu. Deket pialanya Ikang, deket alumnya lagi diperbaiki catnya. Ya sepanjang ini bukan lukisan, foto ya, foto lukisan ya. Ya sepanjang pernikahan. Selain itu, ada juga momen bahagia saat Ikang dimasakin almarhumah Marisak skutel atau pastel tutup. Terlihat sekali wajah bahagianya karena tahu sang istri memasak khusus untuk dirinya. Ditambah lagi, Marisa pun juga memasaknya dengan penuh cinta, seperti yang diperlihatkan selama proses memasaknya. Tak hanya memasak untuk sang suami, momen mesra juga diperlihatkan di saat Marisa dengan senang hati menyuapi Ikang. Ikang pun tampak makin lahap menyantap makanan yang dimasak oleh sang istri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Marisa Haq ini. Ikang Fauzi. Pacarku masih. Aku hari Minggu ini bikin pastel tutup karena keluargaku nggak pernah nolak kalau bikin ini. Ikang katanya sih merem-melek ya kalau udah jadi. Pastel tutup buka. Dan nanti buat di kantor ada lagi satu loyang. Yuk kita mulai. Ayah tunggu ya, sabar ya. Oke, cepetan ya. 15 menit. Makan. Favoritnya keluarga, Iya. Ikang dan anak-anak. Ini blendong Mbak, Belanda. Itu. Dan kemudian ada telur yang udah dipotong-potong, ada keju. Jadi Belanda sekali. Tasnya nanti dikasih keju tapi ada telur mentah buat supaya selain telur yang udah direbus gitu supaya dia lengket sama keju. Ini namanya pastel tutup, ditutup pakai kentang. Jadi inilah kenapa dinamakan pastel tutup. Keju parutin lagi, 2, 3. Teret. Ini yang buat dibawa ke kantor Indigo. Teret. Belah ini buat dibawa ke kantor ya. Oke. Nah, ini masih lembut banget karena kita kasih ya. Oke, ya. Tapi tunggu sendoknya ya. Iya, siap. Katanya kita keluarga bahagia. Amin. Iya. Ya, maksudnya semua orang seneng lah kalau dimasakin ya, apalagi sama istrinya. Karena biar bagaimana tuh makanan tuh penting. Dia melengkapi kebersamaan. Kalau Marisa tuh emang banyaknya dia bumbu-bumbu Eropa yang dia punya kelebihan. Ayam juga dimasaknya ya ala-ala Eropa gitu ya. Terus ya daging juga begitu gitu ya. Yang bumbunya simpel ya, tapi emang aku juga suka bumbu seperti itu. Jadi kan kalau bumbu kita kan rame gitu ya. Enak gitu ya, tapi ini satu ini kan ya namanya makanan kan kita harus ada pencerahan juga, ada perbedaannya. Bikin 2 macam. Make it simple. Makanya secukupnya. Yang penting istrinya nggak ngerasa kecewa udah masak. Jadi Ikang basa-basi makan. Tapi saya kuat juga sih, sama pedas kuat. Oh disuapin? Wah. Boleh ayah. Disuap. Tapi masih panas ini. Ica bikin mereka satu ini nih. Ada yang Ya. terlihat ketahuan KPK. Kenapa nggak Disuap. disuap? Tunggu. Diam dulu panas. Kemesraan keduanya memang sudah tidak bisa disangka lagi. Kemesraan yang didasari oleh cinta yang kuat dan berkomitmen. Tidak heran kalau mereka pun memiliki panggilan khusus kepada pasangan. Seperti yang sempat dijelaskan Ikang pada momen terakhir kalinya saat pemakaman almarhumah Marisa. Ia pun menyebut almarhumah dengan panggilan My Love. Dan ternyata panggilan ini pun sudah lama diberikannya kepada sang istri. Dan saat ditemui pada tahun 2017 di rumah mereka, Marisa pun juga mengungkap panggilan sayangnya untuk sang suami, yaitu sayang, kasep ataupun love.
Tak hanya itu, Ikang dan Marissa juga mengungkap cara menjaga keharmonisan dan kemesraan di antara mereka, di mana mereka pun selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada pasangan dan juga keluarga mereka, termasuk kepada kedua buah hati mereka, Bella dan Chiki. Kita emang bukan malaikat dan belum di surga juga, tapi berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kita selalu ingat itu, ayah, foto itu tuh lihat nikah kan, sayang? Rumah tangga nggak ada yang terbaik. Nggak ada. Disyukuri aja jadi. Dan harus dengan perjuangan. Nah itu. Sama aja. Jadi kalau ada teman-teman yang gagal dalam proses itu, saya ikut prihatin itu aja. Dan itu pasti bukan mereka maunya juga. Yo, jadi aku manggil dia ini kalau nggak sayang, Kasep, kalau nggak love, gitu. Iya. Kalau ayah Ikang Malof. Malu. Atau ibu. Buat saya ibu tuh kata-kata yang sangat sakral deh. sakral. Ya. Karena Ikang tuh deket banget sama ibu almarhumah ya, anak kesayangan. Ya, kita saling butuh ya. Kita saling butuh dan komit ya maksudnya. Dan hidup kita bukan hanya untuk berdua, ada anak-anak di sini, ada keluarga, ada macam-macam. Kita beresponsibility sama berbagai orang di sekitar kita, dan kita ngerasa nyaman melakukan itu gitu kan. Hidup ini bukan hanya untuk urusan sendiri. Apalagi saya begitu saya punya anak, saya yakin banget begitu Bella nongol, wah hidup saya udah bukan this is not a story about me anymore. This is a story about my family. I have to responsibility for this gitu. Jadi udah saya switch gitu. Kala itu, Ikang pun juga mengungkapkan betapa besar cintanya kepada almarhumah yang selalu mendampingi dirinya. Karena itu, saat Marissa bertugas keluar kota, maka ia pun langsung dihinggapi rasa rindu kepada sang istri. Diungkap Ikang, juga hal itu yang selalu membuat dirinya rindu terhadap istrinya adalah makanan yang dimasak almarhumah dan momen di saat istrinya sedang mengurus dirinya. Bahkan, Ikang tampak tidak malu di depan Marissa, mengaku memang sebegitu besar cintanya hingga ia pun sering melihat wajah sang istri saat tidur lelap. Enggak lah, nggak pakai teori-teori seperti itu, mengalir. Karena saya bilang saling butuh, saling respect dan saling merasa kita harus bertahan, ya kita lakukan aja gitu. Kalau berapa lama ya itu proses, tergantung. Saya rasa dalam proses itu ya mungkin ya makin lama ya makin bisa makin kuat, tapi bisa juga sebaliknya juga gitu. Tapi ya makanan, salah satunya makanan. Dan dia suka ngurusin saya kalau pagi-pagi sebelum saya berangkat kayak gitu. Ya itu lihat mukanya dia pasti inget. Saya kalau dia tidur saya suka lihat mukanya nih. Oh ini bini gue nih, lucu banget ya. Ya semoga kita ya saling sabar, yang paling utama itu. Tanpa kesabaran gak akan mungkin ini bisa seutuhnya. Lalu, seperti apa juga Ikang menunjukkan rasa cintanya kepada almarhumah Marissa di hari ke-7 kepergiannya? Benarkah Ikang sampai mencium nisan istri tercintanya saat ziarah? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Rona kesedihan tampaknya belum juga hilang dari Ikang Fauzi, meski sudah di hari ke-7 kepergian sang istri Marissa Haque. Ya, Ikang masih sangat terpukul setelah ditinggal oleh sang belahan jiwa, bahkan yang menurut Ikang dikatakan sebagai makhluk paling sempurna yang dikirimkan Tuhan untuk dirinya. Ungkapan tersebut terucap saat Ikang kembali bertandang ke tempat peristirahatan terakhir sang istri yang berlokasi di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.
Tidak lupa, Ikang pun membawa bunga untuk ditaburkan di makam sang istri. Rocker kawakan itu juga membacakan doa untuk sang istri tercinta. Namun, kesedihan Ikang masih sangat terlihat. Setelah memanjatkan doa, ayah dua anak ini pun mencium nisan makam istri tercintanya tersebut sambil menahan air matanya. Sabar ya Pak ya, mana lagi, semua juga pasti ngalamin sih. Makhluk yang paling sempurna yang kau titipkan padaku, kau kembalikan padaku. Di tengah rasa sedih yang masih dirasakan, adik almarhumah Marissa Soraya Haq bersyukur banyak orang yang hadir hingga hari ke-7 kepergian sang kakak. Lalu, seperti apakah Soraya melihat banyaknya orang yang merasa kehilangan atas kepergian sang kakak? Benarkah hal tersebut dikarenakan almarhumah adalah orang baik semasa hidupnya? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Melepas kepergian orang yang dicintai untuk selama-lamanya, apalagi kepergiannya yang mendadak, memang terasa berat. Namun di tengah kesedihan yang seolah tidak bertepi itu, saat keluarga menggelar momen pengajian di hari ke-7 kepergian almarhumah Marissa Haq, suasana kehangatan pun masih begitu terasa. Terlebih banyaknya tamu yang datang untuk memberikan ucapan bela sungkawa. Karena itu, anak-anak Ikang Fauzi dan keluarga serta Soraya Haq menghaturkan rasa bahagia dan juga ucapan terima kasihnya karena banyaknya tamu undangan yang datang dalam acara tahlilan hari ke-7 almarhumah sang kakak. Dengan banyaknya orang yang datang, maka banyak juga orang-orang yang mendoakan almarhumah sang kakak. Pengajian hari ini adalah hari ke-7 wafatnya kakak saya, ibunya Bella. Di hari ke-7 ini kami memang mengundang untuk beberapa kerabat, sahabat, relasi, dan juga teman-teman lainnya yang tinggal juga di sekitar rumah ini. Jadi 7 hari ini sebetulnya memang merupakan budaya, tetapi inti daripada hari ini adalah bagaimana bisa menemani keluarga yang sedang berduka, bisa mendapatkan doa-doa yang baik, bisa menyenangkan, bisa menenteramkan siapapun yang memang merasa kehilangan seorang istri, kakak, di sini ibu, dan juga teman-teman atau sahabat yang ada. Ya, alhamdulillah kita sekeluarga berasa bersyukur sekali karena ternyata sebanyak itu orang yang sayang dan mendoakan ibu ya. Saya yakin saat ini ibu saya almarhumah sedang menonton kita semua dan insya Allah beliau bahagia di sana ngeliat banyak teman-teman media yang datang, juga mengirim doa untuk almarhumah ibu saya. Masya Allah, terima kasih. Terus juga ya teman-teman kecil dari mama, ayah, tante Nas, ibu ya, semuanya pada datang, teman-teman ayah saya, keluarga, teman-teman Bella Ciki juga, kerabat semuanya. Ya alhamdulillah banget banyak yang datang. Tadi ada Haji Rama ya, aku juga kaget tuh dia mau datang gitu. Terus ada Om Dik Doang juga, ada Om Adi Suwono, ada banyak banget artis. Terima kasih atas nama keluarga, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian doa yang tidak putus sejak almarhumah tiada sampai dengan hari ini. Ini merupakan
merupakan obat sebetulnya bagi saya dan juga mahasiswa. Itu kita baru tahu ya, nggak ada yang tahu sama sekali karena emang ibu nggak suka cerita gitu. Cuma dia sering ngasih oleh-oleh kayak baju, terus tas buat orang-orang yang dia sayang gitu. Ternyata banyak banget kebaikan yang ibu lakukan pada saat masih hidup itu membekas di hati banyak orang gitu. Makanya orang kalau datang ke saya ekspresi macam-macam, sampai ada yang nggak percaya, bengong, sampai nangis-nangis, bahkan ada yang pingsan juga ada. Itu jadi yang lebih histeris mereka, kami yang menerima, jadi makin tambah bingung bagaimana menyikapinya. Iya. Tapi itu bentuk kasih sayang. Tapi satu pelajaran yang saya bisa tarik bahwa memang dalam hidup saya dan juga kita semua mungkin harus belajar untuk lebih memudahkan urusan orang. Berbuat baik itu bukan hanya sekedar di depan kamera, bukan hanya sekedar ingin dipuji, tapi menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya berbuah hasil ketika sudah tiada. Jadi mungkin itu pelajaran buat kita semua kan ya. Iya, pasti ibu selalu mengajarkan kita untuk selalu berbagi ya, dan mengajarkan kita untuk berani bersuara jika memang kamu yakin itu benar, ya kamu harus berani bersuara. Dan itu kayaknya ibu saya, adik-adiknya juga sama begitu semua. Suara lantang dengan prinsipnya masing-masing gitu. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya kita yakin prinsip kita itu benar, ya udah gitu kan, yakin bersuara gitu. Dan itu juga sebenarnya sikap dari almarhumah ibu saya yang dikagumi banyak orang karena beliau berprinsip gitu ya. Dan di saat yang bersamaan beliau juga almarhumah penuh kasih dan gemar berbagi. Jadi benar-benar masya Allah banget ibu saya tuh pakai lengkap banget. Jadi ya semoga kita bisa meniru ya, meskipun nggak se-perfect ibu gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.